mati. Tutuk iki bijine tutuk. Iya di. Lain ya. Adike balik. Keluargane mbok apane. Memang nunggu aku. Ada misal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Persaudaraan setia kita itu yang kami hormati Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Kita itu yang kami hormati pengurus ranting Persaudaraan Setia Kita Cabang Teguh, serta yang kami hormati saudara-saudara warga yang berkesempatan hadir dalam acara pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Bahwa sesungguhnya hakikat itu berkembang menurut kodrat iramannya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Demikian kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama hendak menuju ke keabadian, kembali kepada kausa prima, titik tolak segala sesuatu yang ada melalui tingkat ke tingkat. Namun tidak setiap insan menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap di lubuk hati nurani. Setiap hati sadar akan hakiki hayat itu dan akan mengajak serta warganya menyingkap tabir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Pencaksilat salah satu ajaran setia hati dalam tingkat pertama berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk atau kekuatan yang di luar dirinya. Oleh karena itu pencaksilat hanyalah suatu syarat untuk mempertebal kepercayaan diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Maka setia hati pada hakikatnya tanpa mengingkari segala martabat-martabat keduniawian, tidak tandas tenggelam pada pelajaran pencaksilat sebagai pendidikan ketubuhan saja, melainkan lanjut menyelami ke dalam pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh-jauhnya kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana. Sekedar syarat untuk lahir, disusunlah organisasi persaudaraan setia hati Ternate sebagai ikatan antara saudara setia hati dan lembaga yang bergawai sebagai pembawa dan pemancar cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semboyan kami bersama bersatu teguh jaya mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati Ternate.
Madiun masa bakti 2023-2026. Nama-nama lampiran sebagai keputusan. Yang pertama, M. Tardi, Ketua Ranting Khusus. 2. Sutarno, Ketua Ranting Rimbo Bujang. 3. Puji Jamhari, Ketua Ranting Rimbo Hulu. 4. Lukisman, Ketua Ranting Rimbo Hilir. 5. Herman, Ketua Ranting 7 Foto. 6. Mas Rukan, Ketua Ranting 7 Foto Hilir. 7. Zulkarnain, Ketua Ranting Tebu Hulu 1. 8. Selamat Widodo, Ketua Ranting Seri Serumpun. 9. Mazari Tando, Ketua Ranting Sumai 1. 10. Mas Luki, Ketua Ranting Sumai 2. 11. Muhammad Azri SPDI, Ketua Ranting Tebu Tengah. 12. M. Fatur Rahman, Ketua Ranting Tebu Hilir. 13. Sumito, Ketua Ranting Tengah Hilir. 14. Agus Junaidi, Ketua Ranting Muara Tabir. 15. Yasir Arafat SPD, Pelaksana Tugas Ketua Ranting Tebu Hulu 2. Diletakkan di Bujang pada tanggal 29 Oktober 2023. Mengetahui Ketua Cabang ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudara ikut pertanyaan ini dengarkan. Apakah saudara mau dan sanggup untuk menjaga marwah ajaran persaudaraan sejahtera? Apakah saudara sanggup mematuhi semua syarat-syarat dan kewajiban untuk melaksanakan semua putusan-putusan setia Diterate menjadi contoh pada pencamumnya dan setia Diterate pada khususnya? Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku semuanya, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, di Padepokan Persaudaraan Setia Diterate, saya selaku Ketua Cabang Persaudaraan Setia Diterate Cabang Tebu mengukuhkan saudara sebagai Ketua Ranting dan Dewan Ranting Persaudaraan Setia Diterate Cabang Tebu masa bakti 2023-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas pengabdian saudara pada bangsa, negara, serta persaudaraan setia hati Diterate di wilayah ranting masing-masing. Terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi saudara-saudaraku semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bendera boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan bendera Pataka atau bendera PSAT kepada ketua ranting di wilayahnya masing-masing. Kepada Kamas Ketua Cabang untuk bisa menyerahkan.
Yang pertama, ranting khusus. Yang kedua, ranting 1000 bujang. Khusus itu mungkin apa? Kayak sponsor disabilitas mungkin lah. Yang ketiga, ranting 1000 ulu. Yang keempat, ranting 1000 hilir. Yang kelima, ranting 7 foto. Yang keenam, ranting 7 foto hilir. Yang keenam, ketujuh, ranting serai serumpun. Yang ke-8, rantai Sumai 1. Tebulu 1. Ke-8, rantai Sumai 1. Selanjutnya rantai Sumai 2. Selanjutnya rantai Tebu Tengah. Selanjutnya rantai Tebu Hilir. Selanjutnya ranting Tengah Hilir. Selanjutnya ranting Muara Tabir. Toko samping cocok. Dan terakhir ranting Tebu Ulu 2. Selanjutnya foto bersama Mas Ketua Cabang, Bapak Asisten 1 dan Pak Danramil
sana. Ya dewe sing dewe ngarep. Oke, semuanya tengok ke kamera, hitungan ketiga, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. hitungan ketiga, 1, 2, Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Terima kasih. Mohon maaf dari kesalahan saya. Satu, pemerintah desa ini buat situs ini menjadi banyak dikunjungi sehingga desa ini menjadi desa yang maju, menjadi tujuan wisata salah satu di Kabupaten Tebo. Jadi itu keberadaan kita selalu ditunggu oleh masyarakat karena apa? Karena kita punya kepedulian untuk bersama-sama membangun negeri tercinta ini. Monggo masuk Mas Odin. Masuk Mas. Selamat datang Pak Habib, biasanya juga selalu hadir. Maka saya lihat dari tadi malam Pak Habib nggak nampak. Ternyata atau masih biasanya musim apa itu membaca membuat yang punya kebun sayur. Kemarin panen semongko dikirimu. Yang pertama yang harus dijaga adalah ajaran desa. Saya meyakini karena saya merasa bahwa Esaterate bagi pribadi yang setia pada Esaterate menjadi pandangan hidupnya. Bahkan lebih jauh menjadi bukan hanya way of life, tetapi justru menjadi lifestyle-nya dalam hidup. Lifestyle, gaya hidupnya orang Esaterate itu nampak. Kalau sudah benar-benar merasa, maka itu yang harus dijaga. Karena setiap ajar di Esaterate itu pasti baik ajar. Karena untuk menjadikan manusia-manusia yang terima Karena apa kita sampai? benar dan salah pada akhirnya dimasukkan pada golongan orang-orang yang kita terima, orang-orang yang taat atau takwa. Karena apa di sana dikatakan puncaknya ilmu seseorang itu akan terlihat pada adabnya akhlak. Tuntutan akhir maka pelajaran di Esaterate tentang rohani. Ada 5 pelajaran di Esaterate sebenarnya enggak ilmu bela diri yang wah, ilmunya sangat sederhana Pak. Apa? Mengenal diri sendiri, cukup itu. Dan tahapan ilmu-ilmunya itu dikemas disebutlah menjadi pancar dasar. Ada 5 pelajaran, cukup itu. Tetapi ketika dikemas dari semua keseluruhan itu hanyalah satu tujuannya, untuk menjadi orang yang taat. Orang yang taat itu dalam bahasa agama kita yang takwa. Karena apa? Orang yang akan mempunyai tingkat derajat yang paling tinggi manusia itu yang tingkat ketakwaan. Yang mengukur manusia itu bukan dari latar belakang apapun, tetapi Gusti Allah akan menampakkan manusia yang mempunyai nilai tertinggi adalah ketaatan atau ketakwaan. Itulah yang akan dimaksudkan Allah ke surganya. Amin. Amin. Kemudian yang kedua yang harus dijaga itu adalah organisasi. Bagaimana menjaga organisasi? Ya berkegiatan. Salah satunya menjaga organisasi adalah berkegiatan. Membangun sistemnya baru berkegiatan. Membangun sistem jelas Esaterate itu punya tingkatan.
punya grade, punya hierarki dari pusat sampai yang paling bawah namanya rayon. Bahkan rayon itu masih dikecilkan menjadi super rayon atau tempat latihan namanya super rayon. Dan ini harus dijaga, dikelola dengan berbagai kegiatan. Membuat pengurus salah satunya juga itu adalah membangun sistem organisasi agar organisasinya berjalan dengan baik. Namun ingat, organisasi kita ini adalah bukan organisasi profit, tapi organisasi no profit, di mana organisasi kita ini sifatnya adalah sifat atau bentuknya adalah organisasi pengabdian. Jadi yang dilakukan itu yang nggak ada bayarannya namanya pengabdian. Dan pengabdian yang nggak ada yang mengeluh, kan nggak ada yang nyuruh. Jadi timbul dari dalam hatinya sendiri. Itulah sebenarnya kunci dari kenapa Isyata Detik bisa berkembang sebesar ini. Karena para warganya penuh pengabdian untuk mengembangkan organisasi tersebut. Yang ditebarkan adalah kasih sayang, mahabbah bilas. Itulah yang ada di Isyata. Ajaran kasih sayang, tidak ada imbalan atau transaksi duniawi, transaksi material, tidak ada. Wani piro, enggak ada di sana. Ada datang, Mas saya ingin latihan, akan dilapis dengan penuh kasih sayang. Itulah strategi dilindungi dan dijaga. Karena memang Gusti Allah juga memerintahkan kita untuk bersama-sama, tidak membeda-bedakan latar belakang apapun. Nah, fase duluan di strategi sama yang diajarkan oleh agama-agama yang bahwa merangkul bersaudara itu tidak boleh membeda-bedakan latar belakang apapun. Makanya persaudaraan di Isyata itu terlepas dari kepanatan sama, suku, agama, ras, dan kiri paling semua bawah. yang membedakannya satu dari tingkat ketaatan atau ketaatan. Organisasi pengabdian, makanya nggak perlu tadi mengeluh yang pertama. Yang kedua, positif itu. Nah ini yang sering terjadi, ya kan? Lu ngabdi jadi itu, karena sih bayari jadi itu kebangetan dengan itu, ya kan? Nah, tapi saya yakin para pemimpin Isyata itu sebentar mana ini, ya? Sebelum cara begini, saya yakin itu dilolono ya. Karena Gusti Allah sing biji, Gusti Allah gak sari. Apik sing lolono apa apik sing dilolono. Nah, iki kali. Nek pengen gak dilolono, ora usah kegiatan apa-apa. Itu gak sing dilolono. Iku ae sing dilolono ya pasti ya. Wong kok nang wae. Dadi warga kok ora ono gemer-gemer malah diunduh mono ora karu-karuan ya. Yang baik dia orang yang semakin banyak berkegiatan itu akan semakin banyak dicatat orang. Maaf saya katakan demikian, itu pasti semakin banyak berkegiatan akan semakin banyak dicatat orang. Semakin banyak dicatat orang akan semakin banyak pahalanya bagi kita. Amin. Itu Pak ya. Saya ingatkan dulu yang dari ketua ranting. Ketua ranting kalau pengurus ranting masa baktinya 3 tahun. Tapi ketua ranting nggak ada batasannya. Bisa sehari, 2 hari bisa selesai, atau seumur-umur bisa selesai. Tapi harus ditunjuk jangka lagi mekanisme organisasi. Ya. Kemudian yang harus dijaga lagi apa? Tadi organisasi. Yang dijaga organisasinya. Organisasi kita bentuknya organisasi pengabdian. Yang kedua, organisasi keteladanan. Isinya menunjukkan
Maka pemimpin dia Jantrati, ketua ranting itu pemimpin, Pak Camat gitu Pak Camatnya Jantrati tadi. Itu camat. Itu harus mampu menjadi contoh yang baik, ya, contoh yang baik, karena jelek juga contoh. Itu Pak ya, jelek juga contoh. Ini contoh yang baik. Bagaimana caranya? Selalu berdoa. Semoga Gusti Allah selalu memberi pikiran kita baik. Kemudian bawa ke hati kita. Mudah-mudahan hati kita juga selalu terjaga, tetap baik. Sehingga yang keluar, baik itu yang dari bibir kita, mulut kita, ucapan kita, maupun tindakan kita juga baik. Karena semuanya itu berurutan. Pikiran dibawa ke hati, nah ini kalau sudah dibawa ke, insya Allah yang keluar dari mulut, dari tindakan-tindakan kita pasti menyenangkan banyak orang. Karena menggunakan rasa. Tapi kalau keluar dari pikirannya saja, tidak dibawa ke hati, itu banyak nyakitin hati. Emosi. Sering saya katakan, contohnya siapa? Itu orang hebat, orang pandai yang sering muncul di TV, Rocky Gerung. Maaf yang musik mengidolakan Rocky Gerung. Kebetulan saya senang dan cerdas, tapi saya paling nggak senang karena saya nyakitin orang, melecehkan orang. Gimana tidak? Rasanya begitu, ya kan? Itu menyakitin betul. Mana manusia itu? Ada manusia itu. Setelah presiden bukan jadi apapun yang dilakukan semakin banyak catat itu maksud saya di sini. Tapi yakinlah semakin banyak catatnya, semakin banyak pahalanya. Jadi selalu berdoa, pikiran kita baik, hati kita baik, maka ucapan dan tindakan kita insya Allah akan menyenangkan banyak orang. Itu namanya organisasi keteladanan. Apa saja harus menjadi contoh yang terbaik. Makanya harus jadi orang-orang yang belajar terus. Nggak harus di sekolah belajar itu. Melihat seseorang bisa belajar, melihat kawan belajar. Yang kita pelajari, apakah boleh belajar hal-hal jelek? Boleh belajar jelek, tapi jangan dipakai. Kan gitu Pak ya. Karena itu juga pelajaran, tapi jelek jangan. Yang dipakai adalah yang untuk kebahagiaan orang lain. Organisasi bentuknya dari kemudian keteladanan. Kemudian ada lagi, karena Jantrati juga sangat menjunjung tinggi akad istiadat. Maka di mana kita ada di situ kita juga harus bersama-sama. Jangan sampai menentang apa yang ada di masyarakat. Karena itu namanya kearifan lokal. Nah, harus kita jaga bersama. Kalau kita bisa bersama-sama, maka insya Allah kita juga akan disenangi, diikuti oleh masyarakat. Kebetulan sekarang ini yang banyak latihan itu yang sepuh-sepuh. Itu tanda bahwa Jantrati itu sudah diterima di semua lapisan masyarakat. Kalau dulu, di zaman saya masih melatih pertama, image masyarakat di Jantrati itu anak muda. Tapi sekarang sudah berubah. Yang wis tuwa iku ya ora penting pencak silat tidak. Tapi prosedur, karena platform Jantrati itu adalah prosedur. Itu yang pertama. Ini sakit dulu itu pasti kebenaran. Karena itu senjata gitu. Tapi senjata utama manusia itu ya kebaikannya. Maka jangan takut untuk jadi orang baik. Tapi ingat, jangan pas sebulan malah menjadi alasan secara pribadi untuk menjadi kita. Masih ada saudara-saudara kita itu memanfaatkan bahasa pas sebulan. Kalau namanya pas sebulan itu ya simbiosis mutualisme. Mutualisme saling membahagiakan, saling menguntungkan.
dijaga lagi apa? Selain organisasi, warganya. Ini ketua aktif ya. Yang harus dijaga siapa? Yo anggotanya, warganya. Ada 3 ya. Acaranya, organisasinya, dan warganya. Bagaimana menjaga warganya? Ya jalin silaturahim dengan baik. Itu cara menjaganya. Silaturahim. Karena manfaatnya banyak sekali. Di agama kita, agama Islam sangat dianjurkan untuk selalu menjaga silaturahim. Berapa? Panjang umur, ya kan? Kalau ketemu itu pasti senang, nggak ada nggak senang itu, ya. Namanya ketemu sebelum berkegiatan, nggak ada ceritanya menyusahkan, menyedihkan, nggak ada. Di sini senang. Yang kedua, manfaatnya apa? Rezekinya banyak, alam segitu kan. Makanya dijaga warganya, caranya berkegiatan, buat kegiatan-kegiatan di rantingnya. Ya. Sekarang 2 lagi, 1 lagi, 3 lagi. dan menyesuaikan dengan kalender. Di awal membuka latihan nanti akan 2 tahun ke depan akan muncul lagi sistem siswa berjenjang. Ya, 2 tahun ke depan kalau 2024 dimulai, nanti 2 tahun ke depan akan ada sistem siswa berjenjang. Bagaimana siswa berjenjang itu? Seperti dulu ada jambon naik hijau, polos naik jambon, ya, jambon naik hijau, kemudian yang hijau naik putih. Itu sistem yang namanya siswa berjenjang. Ya, selama ini sudah beberapa tahun, ya, mungkin kemarin saya tanya kepada ketua cabang, ya, kapan berubahnya juga nggak tahu, siapa yang dimulai juga nggak tahu. Dulu di cabang itu sudah berjenjang, tapi akhirnya berjenjang itu menghilang. Karena apa? Yang kedua itu adalah sistem pertemuan. Siswa polos pertemuannya sekian kali pertemuan, akhirnya dipadatkan menjadi seminggu 3 kali pertemuan. Akhirnya menjadi pendek latihannya. Ya, ini yang menjadikan tidak ada setahun, tidak ada 1,5 tahun sudah disahkan. Bagaimana sistemnya? Kalau membuka latihan bulan habis suro, ya kan? Habis suro buka latihan itu seyogyanya 2 tahun ke depannya, ya, 2 tahun ke depannya baru bisa disahkan, kecuali privat. Kalau Januari 2024 latihan, Januari, Februari, Maret latihan, itu nanti sistem jenjangnya pengesahannya tahun 2025. Kalau bulan Juli Agustus latihan, buka latihan, maka nanti pengesahannya di Suro 2026. Ya, ini mulai udah habis Suro rame-rame buka latihan, ya kan? Dan Suro depan pengesahan.
dari dihitung pertemuan ketemu, ya kan? B, caranya biar pertemuannya terpenuhi. Ibaratkan pertemuannya seminggu ada yang 3 kali, ya kan? Tapi dalam hitungan apa namanya itu ketemunya tidak ada setahun, ya. Jadi minimal siswa yang disahkan itu minimal dia sudah mengikuti pendidikan darjah minimal 1,5 tahun. Ini baru bisa diproses